Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu lagi dengan teman-teman. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang tes minat gitu ya, tentang minat terutama juga di dalam konteks psikologi, kita akan beranjak ke materi selanjutnya yaitu mengenai tes minat. Dalam hal ini saya akan mengambil SDS Holland atau Self Directed Search yang dibuat oleh Holland. Nah, tes ini tentu saja seperti namanya itu dikembangkan oleh Holland gitu ya. Beliau mengembangkan teori ini berdasarkan pada pengalaman pribadi. Jadi kalau di Amerika itu kan biasa banget ya orang untuk changing career. Jadi dulu dia tentara, habis itu dia jadi dosen dan selanjutnya di karirnya justru di masa-masa tuanya dia juga menjadi penasihat karir, dosen penasihat karir. Kemudian dia dapat pengalaman mengenai gimana sih ternyata individu itu bisa dikategorikan atau dikelompokkan di dalam beberapa tipe vocational. Jadi beberapa tipe vocational itu pilihan pekerjaan atau pilihan karir. Nah, ada beberapa prinsipnya teori Holland, teman-teman gitu ya. Yang pertama adalah prinsip pertama adalah bahwa pilihan vocational itu adalah ekspresi dari kepribadian. Jadi pada saat kita memilih pilihan pekerjaan itu sebetulnya adalah ekspresi dari pribadi kita gitu, preferensi dari pribadi. Nah, bukan hanya refleksi katanya dari aspek spesifik kepribadian, tapi juga menggambarkan diri seseorang secara keseluruhan gitu. Maka kemudian penting dia bilang untuk mempertimbangkan riwayat hidupnya, persepsi mereka tentang realitas dan kontak sosialnya. Nah, jadi bahkan pilihan-pilihan yang kita buat hari ini gitu ya, pilihan pekerjaan, misal saya jadi psikolog itu sangat dipengaruhi oleh riwayat hidupnya. Mungkin kalau saya bayangin waktu saya kecil, saya suka sekali membaca buku-buku psikologi populer, atau kemudian ada juga yang memilih jadi psikolog misalnya karena memang punya masalah pribadi gitu ya. Jadi itu sangat erat sekali kaitannya dengan apa yang terjadi pada pribadi seseorang. Nah, yang kedua, inventory minat gitu ya, itu pada dasarnya juga inventory kepribadian gitu. Jadi pada saat kita mengisi identifikasi minat atau skala minat itu sebetulnya kita juga sedang lagi-lagi sih balik sama yang satu, bahwa itu juga menunjukkan pribadi kita. Nah, seorang individu katanya memilih satu jenis pekerjaan itu biasanya dia akan didasarkan pada pengetahuan yang dia miliki, baik tentang pekerjaannya tersebut atau kemudian pengetahuan yang di-require untuk pekerjaan tersebut, kemudian kepribadiannya gitu ya, pilihan-pilihan yang dia buat, dan kemudian bakat yang mereka miliki. Nah, gitu ya. Jadi ada kaitan katanya Holland antara pilihan vokasional dengan bakat yang dimiliki gitu ya. Gampangnya sih sebenarnya kalau kita berbakat di satu hal, maka kemudian kita jadi lebih berpikir untuk memilih pilihan vokasional tersebut. Paling gampang misalnya yang berbakat untuk menyanyi, yang suaranya bagus, pasti kemudian dia punya jadi punya pilihan atau alternatif atau preferensi untuk bisa memilih pilihan vokasional jadi artis atau jadi penyanyi gitu. Beda sama yang kemudian bakatnya misalnya suaranya fals gitu ya. Mungkin dia tidak berpikir untuk jadi penyanyi gitu ya. Mungkin contoh gampang dan simpelnya seperti itu. Nah, oleh karena itu maka pilihan vokasional itu jauh lebih luas daripada sekedar menggunakan kemampuan tertentu dalam konteks tertentu gitu ya. Ia juga adalah satu gaya hidup atau cara pandang atas kehidupan gitu. Jadi pilihan vokasional juga termasuk pada bagaimana, salah satunya adalah bagaimana kemudian kita bisa memandang pekerjaan tersebut itu cocok apa enggak buat kita, atau dalam tanda kutip ada juga nih kalau anak-anak sekarang itu keren atau enggak, itu gampang dilakukan atau enggak gitu. Nah itu cara pandang kita terhadap pekerjaan itu sangat menentukan pilihan vokasional gitu ya. Kalau anak-anak sekarang mau jadi apa, mau jadi YouTuber gitu, karena cara pandang mereka melihat pekerjaan YouTuber itu seru gitu, bisa jalan-jalan dan duitnya kayak banyak gitu kalau subscribernya banyak. Dan pilihan vokasional adalah aktualisasi dari kepribadian secara keseluruhan. Ini sangat related dengan asumsi yang nomor 1 tadi. Kemudian yang nomor 3, stereotip vokasional gitu ya, bahwa sejumlah stereotip itu dilekatkan pada berbagai macam profesi. Persepsi terhadap profesi berbeda-beda menurut usia, pengalaman, dan status sosial gitu ya. Jadi saya ingat banget
Kalau zaman dulu, zamannya saya, maka kemudian yang paling keren pekerjaan itu adalah PNS gitu ya. Ibu dan bapak saya mengaku seperti itu gitu misalnya. Tapi kalau sekarang pilihan pekerjaan yang dianggap keren, prestis itu bukan cuma PNS aja, tapi juga let's say kayak entrepreneur gitu ya. Karena kemudian sekarang value yang berkembang adalah mengenai freedom waktu, kebebasan waktu gitu ya. Kemudian ada juga kebebasan finansial gitu. Makanya entrepreneur tuh keren banget kalau sekarang. Kemudian kebanyakan penilaian psikometri tidak mempertimbangkan hal ini. Kalau teman-teman ingat di materi yang lalu kita cerita tentang yang dibuat spherical model gitu ya, dia bikin bola gitu, nah itu ada level-levelnya. Nah itu sebetulnya terkait juga salah satunya dengan stereotip vocational. Nah kemudian pilihan vocational individu dapat dihentikan berdasarkan stereotip yang kurang valid. Jadi misalnya kalau dulu zamannya ibu saya kecil gitu, ibu saya cerita, jadi ibu saya suka sekali misalnya let's say menyanyi, atau jangan ibu saya nih, Titik Puspa gitu ya, Titik Puspa dulu pernah cerita kalau dia kan memang suka menyanyi, suaranya bagus gitu. Nah dia tuh hampir dihentikan pilihan vocationalnya itu karena kemudian orang tuanya berpikir pekerjaan penyanyi itu bukan pekerjaan yang baik, bukan pekerjaan dalam tanda kutip itu sopan gitu ya, karena kemudian muncul di depan orang dan di depan panggung jadi perhatian dan seterusnya gitu. Nah, bisa saja kemudian dengan stereotip itu waktu itu Titik Puspa kemudian dihentikan oleh orang tuanya. Ya, tapi bagusnya Titik Puspa kemudian bersemangat gitu ya dan kemudian bertahan dengan pilihannya. Tapi ada orang-orang yang kemudian pekerjaannya itu dihentikan oleh stereotip tersebut gitu. Gamers gitu ya. Mungkin ada anak-anak yang pengen jadi gamers, orang tuanya bilang apaan sih? Pekerjaan apaan tuh gitu ya. Padahal sekarang ada gamers yang kemudian duit tabungannya tuh bisa sampai 20 miliar gitu ya. Yang kasus kemarin gitu ya. Jadi tadi tuh stereotip bisa menghentikan pilihan vocational. Kemudian penting untuk memilih pilihan vocational berdasarkan persepsi yang realistis tentang berbagai beragam profesi gitu ya. Jadi sebelum memilih prinsipnya adalah kita harus tahu betul gambaran utuh dari pekerjaannya itu seperti apa. Misal, oh ternyata kerjanya bisa dari rumah gitu ya. Let's say kayak saya mau jadi psychologist nih. Kenapa? Salah satunya supaya saya punya freedom dari sisi waktu, freedom dan terutama waktu sih, sama pengaturan manajemen beban kerja dan seterusnya gitu. Nah, ternyata kalau dikombinasikan dengan pekerjaan lain itu jadi nggak match misalnya gitu ya. Jadi memang harus utuh gitu pemahaman mengenai persepsi psychologist itu harusnya seperti apa. Termasuk juga tanggung jawabnya gitu ya. Tanggung jawabnya seperti apa, kemudian konsekuensinya harus seperti apa dan seterusnya. Nah, asumsi yang berikutnya adalah anggota-anggota dari profesi yang sama itu berbagi tipe kepribadian yang sama dan memiliki dalam tanda kutip ya kisah kehidupan yang serupa. Ini menarik sih teman-teman ya, karena kemudian ini yang beberapa waktu itu kemudian saya pertanyakan pas waktu saya lulus S1 gitu, ada bukan lulus S1, KKN gitu, ada beberapa teman yang bilang bahwa kok kalau anak psikologi pasti kayak begini ya bentuknya tuh artinya kayak cetakannya gitu ya, misal bagaimana cara dia berbicara, bagaimana cara dia melihat ya, mungkin secara umum seperti itu, tapi detail-detailnya kan mungkin akan berbeda. Oh gitu ya gitu. Oh ternyata kayak gini, ini asumsi yang keempat ini gitu ya. Menurut Holland, individu itu pada akhirnya akan mengambil pilihan vocational berdasarkan kepribadian dan riwayat kehidupan mereka gitu. Jadi kayak psikolog mungkin kan atau psikologi itu kan biasanya yang kemudian sangat sosial ya, sangat suka sekali interaksi dengan orang gitu. Makanya kemudian cetakan kepribadian dasarnya mungkin sama gitu, bahwa ini tuh orang yang punya minat sosial yang cukup baik lah gitu. Maka kemudian cetakan psikolog tuh hampir mirip gitu. Nah, karena pribadi dasarnya ada beberapa yang sama. Dengan kata lain, tuntutan spesifik dari jenis profesi akan menarik individu dengan aspek yang sama pula dengan profesi tersebut gitu ya. Jadi ada antara matching antara profesi dengan kepribadiannya. Kalau psikolog karena kemudian pekerjaannya itu dia harus banyak interaksi dengan orang, ngobrol sama orang, maka kemudian dia akan menarik orang-orang yang punya minat sosial yang cukup memadai lah gitu ya. Oh iya kayak saya, oh iya karena saya suka ngobrol sama orang, saya mau jadi psikolog deh gitu.
bayangin saya suka ngobrol sama orang tapi saya mau kerja di lab gitu, kan jadi agak nggak matching ya gitu. Karena itu sangat manusiawi sekali kita kemudian memilih sesuatu yang match dengan kepribadian kita. Nah, kemudian yang kelima, kemiripan yang ditemukan di dalam satu kelompok profesional memainkan peranan yang penting dalam penciptaan lingkungan kerja. Nah, kayak tadi asumsi yang keempat itu, jadi vokasi tertentu akan menarik orang yang serupa untuk memasukinya. Nah, maka gitu ya, ketika orang-orang itu berkumpul gitu ya, let's say kayak psikologi kan berarti homogen ya teman-teman ya. Fakultas psikologi itu homogen, isinya adalah pendidikannya rata-rata backgroundnya psikologi. Maka kemudian ketika orang-orang itu berkumpul akan tercipta iklim atau suasana atau budaya gitu ya, yang kemudian mencerminkan campuran dari kepribadian dari berbagai macam individu tersebut gitu. Kalau di psikologi tentu saja ya kepribadiannya psikolog itu gitu, walaupun kemudian variannya macam-macam gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman coba deh ngobrol sama mahasiswa dari prodi lain atau dari fakultas lain gitu, cerita tentang iklim belajarnya gitu ya, atau kemudian misalnya bagaimana dosennya berinteraksi, itu pasti ada perbedaan deh. Nanti dicoba boleh ya gitu. Nah, kemudian yang keenam, kepuasan vokasional, stabilitas, dan perkembangannya berkaitan langsung dengan derajat kesesuaian atau kecocokan antara kepribadian individu dengan kepribadian dari lingkungan kerjanya. Nah, jadi ternyata teman-teman, ya tadi ya, karena kemudian orang berkumpul, kemudian ada iklim yang diciptakan. Nah, si Holland ini bahkan bilang bahwa lingkungan kerja itu juga punya kepribadian loh gitu, punya ciri khas loh gitu ya. Nah, penjelasannya gimana, kinerja di lingkungan pekerjaan bergantung pada settingnya. Dengan kata lain, lingkungan pekerjaan harus dapat memenuhi harapan dan tipe-tipe kepribadian tertentu gitu ya. Nah, kemudian kecocokan antara kepribadian individu dengan lingkungan akan menjadi aspek yang paling kondusif bagi perkembangan karir individu. Itu paling dekat sih sebetulnya pada saat kemudian cocok antara kepribadian lingkungan dalam tanda kutip ya, nanti kemudian dengan kepribadian individunya, karena tadi pilihan vokasional adalah juga merupakan mencerminkan kepribadian, maka paling gampang itu yang pertama kali keluar itu adalah kepuasan dari individu tersebut bekerja di situ, karena kemudian cocok nih pribadinya. Yang selanjutnya juga kecocokan ini akan sangat berpengaruh pada perkembangan karir individunya gitu ya. Jadi karena dia puas, maka kemudian mungkin dia akan lebih produktif, lebih bersemangat lagi, maka perkembangan karirnya jadi lebih cepat. Nah, makanya kemudian bisa jadi pada saat perkembangan karir seseorang itu stuck, itu karena adanya ketidakcocokan antara lingkungan dengan individunya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi pilihan karir individu yang di tengah ini itu merupakan pertemuan antara kepribadian individunya dengan lingkungan pekerjaannya gitu ya. Cocok apa enggak nih gitu ya. Ini sangat mempengaruhi dari pilihan karir individu. Nah, terkait dengan karir, kita bicara terkait dengan karir. Kalau stabilitas itu norma di mana individu memiliki kecenderungan untuk memilih pekerjaan atau profesi yang memungkinkan mereka untuk mencapai tingkat kecocokan vocational gitu ya. Jadi biasanya gitu ya, individu itu akan memilih tadi seperti asumsi yang sebelumnya, individu itu akan memilih pekerjaan-pekerjaan yang kemudian cocok bagi dirinya. Maka kemudian kalau misalnya cocok, dia akan puas, lebih produktif, dan tentu saja lebih berkembang gitu ya. Kemudian perubahan sosial dapat menciptakan suatu bentuk evolusi tertentu berkaitan dengan pilihan karir gitu. Nah, kalau dulu katanya perempuan itu pilihan karirnya nggak banyak gitu, karena asumsinya perempuan tersebut punya keterbatasan fisik dan seterusnya. Tapi dengan adanya let's say perubahan sosial terkait dengan emansipasi wanita yang sudah digaungkan mungkin dari sekitar tahun 70-an, kemudian perempuan-perempuan sekarang bisa memasuki area-area yang dulu hanya bisa dimasuki oleh area laki-laki, katakanlah engineers. Kemudian apalagi engineers termasuk pekerjaan laki-laki apa sih ya? Pekerjaan fisik juga ya. Bisa kayak driver gitu. Ya kan? Kalau sekarang banyak sekali supir-supir bis besar, bahkan itu kemudian perempuan gitu ya. Nah, itu akibat dari perubahan sosial.
Kemudian Holland juga bilang bahwa ada beberapa variabel yang mempengaruhi dinamika teorinya. Karena kemudian ada variabel-variabel yang beresiko membatasi kemungkinan pilihan karir nih, contohnya etnis, kemudian orientasi geografis, kemudian kelas sosial atau keterbatasan fisik. Paling gampang mungkin yang berimpact secara luas adalah keterbatasan fisik ya. Misal, let's say teman-teman yang kemudian tunanetra gitu ya. Ada pekerjaan-pekerjaan yang kemudian harus memang dominan menggunakan mata gitu, tentu saja tidak bisa dilakukan oleh teman-teman yang punya keterbatasan penglihatan gitu ya. Walaupun ada kemudian pekerjaan yang tadi nggak bisa jadi bisa ya, karena bantuan dari teknologi nih sekarang gitu. Kemudian ada hal menarik sekali, ada video menarik nih. Ada dulu pekerjaan yang pelayan restoran, kalau teman-teman pernah lihat videonya. Jadi kalau dulu pelayan restoran itu kan ya otomatis harus menggunakan fisik ya semuanya. Artinya yang kemudian punya keterbatasan fisik tidak bisa berjalan, tangannya tidak bisa difungsikan dengan baik, otomatis dia tidak bisa menjalankan pekerjaan sebagai pelayan restoran. Nah, di Jepang itu kemudian ada robot yang diciptakan di mana dia menjalankan fungsi itu, tapi kemudian fungsi mata dan kognitifnya itu diisi oleh difabel-difabel yang kemudian punya keterbatasan dari sisi fisik. Nah, jadi dia menjalankan fungsinya itu dengan dia yang ngomong gitu ya, robotnya yang jalan, kamu mau pesan apa gitu dan seterusnya. Nah, kemudian juga kelas sosial. Kalau di beberapa negara yang kemudian masih ada pembagian kelas sosial yang sangat restricted, ada beberapa pekerjaan yang kemudian nggak boleh dilakukan oleh kelas sosial yang lebih rendah, atau kelas sosial yang tinggi nggak boleh melakukan pekerjaan itu karena dianggap rendah. Tapi kalau di negara kita kayaknya nggak ada gitu ya. Nah, Holland juga bercerita tentang perkembangan tipe kepribadian. Pengaruh keluarga pada derajat tertentu akan membentuk kepribadian seseorang individu. Jadi ini juga jadi jawaban pertanyaan sih sebetulnya. Misalnya, let's say kayak kenapa sih keluarga yang misalnya kalau bapak ibunya dokter, pasti ada salah satu dari anaknya kemudian yang bekerja sebagai dokter gitu. Bisa jadi mereka di meja makan diskusinya tentang itu gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Nah, kemudian orang tua juga dapat menurunkan beberapa karakteristik hereditas yang mempengaruhi perkembangan kepribadian anak-anaknya. Tentu saja ya, kayak temperamen, beberapa juga diturunkan. Kadang-kadang bukan sekedar diturunkan, tapi kemudian dikondisikan gitu. Karena memang di rumah biasanya kayak begitu. Misal terkait dengan artistik, ibunya biasanya kemudian di rumah membuat membuat lukisan. Jadi bisa jadi kemampuan melukis itu bisa diturunkan, bisa juga ya memang kemudian karena ditumbuhkan juga di dalam rumah gitu ya. Karena keluarga adalah bagian dari unit sosial yang kompleks, dalam konteks tertentu, maka kemudian budaya sosial juga dapat berpartisipasi terhadap perkembangan sifat dan tipe kepribadian tertentu. Kalau teman-teman lihat di Indonesia ini, hal yang menarik adalah biasanya yang jadi pengacara itu orang mana? Nah, biasanya orang Sumatera Utara gitu ya. Nah, jadi kemudian apa gitu ya? Apakah kemudian ada faktor budaya nggak sih dari lingkungan sosial orang-orang di Sumatera Utara ya, teman-teman? You name it lah gitu ya, nama-nama pengacara yang handal itu, yang sering keluar di TV sih terutama ya. Maksudnya ada Huan Felix Tampu Bolon, kemudian ada siapa? Hotman Paris Hutapea, ada Hotman Sitompul, dan siapa Ruhut gitu ya. Ruhut Sitompul. Nah, itu jadi rata-rata mereka dari sana itu. Kenapa ya kemudian? Nah, kemudian menarik lagi, kenapa presiden kita banyak kayak orang Jawa misalnya, seperti itu. Apakah kemudian budaya itu melatar belakangi pilihan karir atau mimpi-mimpi karir dari anak-anak yang dari etnis tersebut atau dari latar belakang budaya tersebut? Nah, berdasarkan asumsi yang tadi, banyak banget, itu ada berapa sih? Ada 6 ya kalau nggak salah, dan kemudian beberapa beberapa asumsi tambahannya. Si Holland ini membagi tipe kepribadian menjadi 6 kelompok gitu ya. Ada realistik gitu ya di sini, ada investigatif, kemudian ada artistik,
ada social, ada enterprising, dan ada konvensional. Masing-masing dari ini kemudian dia akan ada apa ya namanya, kecenderungan kepribadian dan kemudian kecenderungan preferensi vokasionalnya. Kita akan lihat ya, misalnya kayak ini yang riasek nih, yang riasek apa yang realistik, sorry. Yang realistik itu biasanya dia tipe yang suka bekerja dengan hal-hal yang manual, punya kemampuan manual. Kemudian tipenya tuh values-nya biasanya agak konvensional. Kemudian juga nggak suka ngomong perasaan katanya gitu ya. Jadi lebih suka untuk ngomongin aktivitasnya. Jadi lebih suka yang real, yang faktual gitu. Karena namanya realistik tadi ya. Nah biasanya ini dia lebih suka pekerjaan yang konkret gitu, pertukangan dan seterusnya. Bukan pekerjaan yang nggak konkret. Kalau psikolog nggak konkret gitu. Kemudian tentang minatnya juga terbatas gitu ya. Dan biasanya terkait dengan nilai dan tujuan karir, dia punya banyak ambisi, kemudian melihat sisi praktis lagi-lagi ya, keluar manual, praktis, kemudian konkret, itu tipe-tipenya realistik seperti itu. Kemudian pemikirannya biasanya agak tertutup gitu ya. Dia mempersepsi diri itu punya kemampuan teknik, jadi dia punya persepsi diri, mengukur dirinya seperti itu. Kemudian dia kurang suka berinteraksi sosial. Kemudian dan dalam memecahkan masalah itu dia biasanya lagi-lagi konkret gitu ya. Jadi ada benang merah di antara berbagai hal ini. Kemudian ini yang investigatif. Nah, dia suka aktif karena namanya investigatif, dia suka meneliti, kemudian nggak suka dia sesuatu yang sifatnya rutin. Kemudian dia suka untuk pekerjaan-pekerjaan yang membuat dia berpikir gitu, dan kemudian memilih karir yang sifatnya sendirian atau nggak banyak ketemu sama orang. Lagi-lagi ya, tadi kuncinya ya, ini penyelidikan gitu ya, suka pekerjaan penyelidikan. Kemudian tidak terlalu suka dalam aktivitas sosial. Nah, nilai karirnya itu mereka biasanya intelektual yang menyukai berpikir secara logis dan ambisius. Jadi emang dia sukanya mencari-cari sesuatu gitu. Kemudian keluarga, pertemanan dan keamanan adalah hal yang kurang penting bagi mereka. Value-nya seperti itu. Nah, persepsi terhadap dirinya, mereka sadar bahwa kemampuan intelektual mereka itu bisa membantu mereka mengejar aktivitas yang membuat mereka tuh penasaran gitu. Jadi curiosity-nya orang investigatif tuh biasanya sangat tinggi sekali. Nah, dan rasa percaya dirinya juga tinggi gitu ya. Karena tadi tuh dia menganggap dirinya tuh bisa dengan proses berpikir saya gitu ya. Saya cukup cerdas untuk bisa menemukan berbagai jawaban. Dan pemecahan masalahnya biasanya fokusnya adalah pada kemampuan intelektual, kemudian cenderung mengabaikan aspek emosi, dan kemudian suka merenung dan mikirin lagi, oh ini kayak gini ya, ini kenapa kayak gini ya, ini kenapa kayak gini ya gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah tipe A. Artistik itu adalah orang yang suka aktivitas yang memungkinkan mereka untuk bebas dan tidak sistematis gitu ya. Kemudian kalau yang realistik tadi tertutup, kalau yang ini adalah yang terbuka dan tidak kaku. Justru dia nggak suka sama aktivitas atau situasi yang terstruktur, dan emosi itu menjadi penting untuk dipertimbangkan gitu ya. Nah, ini aktivitasnya nyeni, menghindari sesuatu yang konvensional, suka bersosialisasi. Kemudian yang penting adalah estetiknya, kemudian dan sistemnya ini terbuka gitu ya. Jadi ada beberapa kata kunci dari setiap tipe ini. Dia melihat diri sebagai orang yang ekspresif, introspektif, kemudian sadar bahwa dia punya kemampuan artistik, kemudian melihat sudut pandangnya juga dari artistik, dan pemecahan masalahnya kalau tadi yang dua tadi itu lebih kepada faktanya gitu, atau kemudian logikanya. Nah, dia carinya pakai intuisi gitu ya, dan mempertimbangkan emosi. Nah, ada lagi aspek sosial. Nah, jelas kalau sosial itu dia sangat suka sekali bekerja dengan orang lain, biasanya dalam setting mengajar, membantu, mengobati gitu ya. Punya kemampuan dalam hubungan sosial yang bagus, kemudian juga punya kecenderungan banyak ngomong. Nah, gitu ya. Cocok sekali gitu ya dengan konselor maupun psikolog. Nah, biasanya dia pekerjaannya juga karena tipenya seperti itu, pekerjaannya maka kemudian
sangat suka yang berhubungan dengan orang lain gitu ya, dan dia justru menghindari aktivitas tipe realistik yang sangat terstruktur, harus begini maka begini gitu ya. Kemudian dia suka sekali berkumpul dengan orang-orang yang punya nilai dan sistem kepercayaan yang sama. Nah, tujuan karirnya biasanya dia suka membantu gitu atau melayani orang lain, kemudian tidak tertarik dengan dunia gagasan atau logika, karena yang penting bagi dia adalah pertimbangan mengenai lingkungan sosial. Nah, dia melihat diri sendiri itu sebagai orang yang suka membantu, kemudian tapi sayangnya biasanya kurang akurat gitu ya. Jadi karena dia menghindari aktivitas menunjukkan kesabaran dan akurasi. Kesabaran ini maksudnya ketekunan ya teman-teman, ketekunan dan akurasi. Beda sekali dengan tipe investigatif dan tipe realistik yang butuh ketekunan dan akurasi. Nah, kalau si sosial ini dia kurang tekun dan kurang akurat katanya. Kemudian sistem kepercayaannya terbuka. Nah, ini beda juga sama yang realistik tadi ya. Kemudian biasanya memecahkan masalah itu ya dengan kemampuan sosialnya tadi. Kemudian perspektifnya bukan lagi perspektif faktual, logika, tapi lebih kepada perspektif manusia atau hubungan. Nah, yang berikutnya adalah enterprising. Nah, itu ya, biasanya orang-orang ini adalah punya tujuan karirnya adalah memimpin atau mengatur orang-orang. Dia suka sukses secara ekonomi maupun politik, dan seringkali itu terlihatnya tuh overconfidence katanya gitu. Tipikalnya karena dia overconfidence, kemudian mau dalam tanda kutip ya tadi punya tujuan pengen ngatur orang, maka kemudian dia biasanya energik, ekstrovert, agak suka pamer gitu, agak suka pamer yang menunjukkan kemampuan dirinya sih sebetulnya, bukan dalam konteks negatif ya. Kemudian dan optimis. Nah, preferensi vokasionalnya biasanya suka aktivitas di mana mereka bisa menerapkan kemampuan bisnisnya, suka otomatis bergabungnya juga suka sekali dengan yang punya wirausaha, dagang, atau tadi ya terkait dengan politisi gitu. Dan kemudian justru dia nggak suka aktivitas yang sifatnya tuh sendirian, di mana dia kemudian tidak bisa menunjukkan kemampuannya, di mana kemudian dia tidak bisa menunjukkan pengaruhnya gitu ya. Nah, tujuan nilai karirnya dia biasanya berjuang untuk jadi pemimpin, ambisius, kemudian memiliki kebanggaan diri dengan penampilan fisik, dan dia berusaha sekali untuk meraih status sosial yang tinggi. Dia melihat dirinya itu juga tadi ya, karena salah satu kata kuncinya adalah percaya diri. Dia juga melihat dirinya sebagai orang yang punya percaya diri yang tinggi, kemudian dan jangan sampai nih pengaruhnya dibatasi karena dia akan frustasi, dan punya sistem kepercayaan yang tertutup ya. Mungkin karena tadi itu dia sangat yakin sekali dengan dirinya. Dan pemecahan masalahnya biasanya mengukurnya berdasarkan pengaruh mereka, dan memecahkan masalah dengan kemampuan mendominasi dan berkompetisi gitu. Nah, yang berikutnya adalah yang paling terakhir adalah konvensional. Nah, kalau dia suka ini memanipulasi data tuh bukan arti yang negatif ya manipulasinya teman-teman, tapi lebih kepada mereka suka bermain dengan data gitu. Jadi mereka suka sekali ngulik-ngulik data secara sistematis. Kemudian suka aktivitas yang terdefinisikan dengan baik, tipikal yang konservatif, tekun ya, beda banget sama tadi orang sosial sama orang orang sosial sama orang artistik. Kemudian terorganisir tapi sangat tergantung sama orang lain. Nah, ini beda banget. Kalau tadi si enterprising itu dia orang percaya diri dan gak tergantung orang lain, dan kemudian lingkungan yang terlalu bebas justru bisa membuat mereka frustasi karena nggak ada aturan yang jelas. Mereka suka aktivitas yang tipikal konvensional kayak accounting, keuangan, administrasi gitu ya. Nggak cocok sama orang artistik, pasti dia akan stres karena artistik kan bebas gitu ya. Orang artistik yang bebas gitu. Kemudian punya sistem kepercayaan yang tertutup juga gitu, karena dia sangat menyukai lingkungan yang sistematis, maka kemudian ya udah yang penting sistematis gitu ya. Kemudian menghargai kesuksesan dalam aspek keuangan dan bisnis gitu ya. Jadi bagi dia yang sukses itu adalah yang orang yang sukses dalam pekerjaannya, yang sukses di keuangan dan bisnisnya. Dia melihat diri sendiri sebagai pribadi yang teratur, taat aturan, tapi biasanya kurang percaya diri gitu ya. Karena harus ada sesuatu yang ada pakemnya gitu. Begitu dia keluar dari lingkungan yang beda banget sama yang biasa dia hadapi, mungkin dia akan agak kesulitan sehingga membuat dia merasa kurang percaya diri.
Kemudian taat pada aturan, lagi-lagi dia tipe yang taat pada aturan, kemudian mencari cara yang praktis untuk menyelesaikan masalah. Gitu ya, percaya pada otoritas, jadi ini termasuk tipe yang dalam tanda kutip itu penurut gitu ya, karyawan yang baik sekali kalau dia bekerja karena dia percaya pada otoritas dan bergantung pada pendapat mereka, dia mau dengerin. Nah, bukan rangkuman ya, ada beberapa asumsi gitu ya, yang kemudian menjadi asumsi dasar bagi implementasi dari tipe-tipe kepribadian tadi. Yang pertama, individu tuh bisa jadi tidak hanya masuk ke dalam satu tipe saja. Jadi kalau orang sosial gitu ya, tipenya gitu. Tapi enggak. Tapi bisa jadi kemudian ada variannya, ada kombinasinya gitu ya. Kalau dalam hal ini Holland itu biasanya dia membuatnya kombinasinya itu dalam 3 huruf yang pertama gitu. Nah, banyak varian dan kemungkinan tumpang tindih gitu. Umumnya walaupun kemudian tadi banyak variannya, tapi seorang individu biasanya punya tipe dominannya masing-masing. Jadi ada yang di antara 5 itu biasanya akan dipilih 3 yang paling dominan gitu ya, dan dominan yang paling awal itu yang paling tinggi 1 dan kemudian 3 dominan. Kemudian tipe kepribadian akan menentukan pilihan karir, tentu saja ini seperti asumsinya Holland di penjelasan dasar apa yang membuat dia mengeluarkan riasek tadi. Kemudian tipe kepribadian akan berperan dalam menentukan kepuasan profesional. Tentu saja ya teman-teman, kalau misalnya kemudian tipe kepribadian kita sangat cocok dengan pekerjaan kita, sangat cocok dengan lingkungan pekerjaan kita, maka kemudian kita akan lebih puas gitu, akan lebih senang kerjanya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini adalah pilihan-pilihan pekerjaannya. Misal kalau orang realistik, dia cocok bekerja di agriculture, forestry, pilot, dan seterusnya. Investigatif, cocok jadi dokter, mathematician gitu ya, biologist gitu. Orang artistik, ini tentu saja mulai dari designer, dancer, writer gitu ya. Orang sosial itu salah satunya psychologist gitu ya, konselor, nurse yang bekerja di bidang sosial. Orang enterprising itu adalah orang yang suka mendominasi orang lain gitu tadi. Biasanya mereka bekerja di bidang-bidang lawyer, jadi manajer juga karena dia membuat keputusan gitu ya, atau kemudian wirausaha juga ada di sini. Kemudian konvensional berkaitan dengan pekerjaan yang administratif gitu ya, atau ya tadi itu keuangan, kemudian administrasi, keuangan, akuntansi gitu ya. Seperti itu. Ini pilihan-pilihan pekerjaannya secara umum. Kalau yang dominannya di sini gitu. Lagi-lagi ya dominan, bukan seseorang full di investigatif, tidak gitu. Nah, seperti ini. Nah, ini kita melihat konsep riasek itu di dalam konsepnya Predigers gitu ya. Predigers bilang bahwa sebetulnya yang penting bukan riaseknya tadi, bukan realistik, investigatifnya, tapi lebih kepada membagi pilihan vocational tuh dalam 2 sumbu ini, yaitu sumbu ideas dan data atau sumbu people and things. Walaupun kalau kemudian kedua teori ini ditempelin itu bakalan jadinya tuh seperti ini. Jadi kayak realistik sama konvensional itu masuknya orang yang suka bekerja dengan things dan data. Orang yang ideas itu dan sebagian realistik itu things dan ideas gitu. Dan people, ideas, art sama social, kemudian data people itu ada social dan enterprising. Gitu ya. Nah, kalau ini adalah detailnya tadi ya dari Predigers model. Jadi dia kalau Predigers kan dia bilang bukan segi 6. Karena kalau segi 6 orang tuh ada batas yang jelas gitu antara titik dengan titik yang lain, tapi sebetulnya adalah lebih bentuknya adalah bulat gitu. Karena di titik ini misalnya ini bisa jadi ada ada satu pekerjaan yang ada di antara kan kayak tadi ya di sini walaupun di sini realistik misalnya. Ini kalau nggak salah realistik, ya betul, realistik dan science, realistik dan investigatif. Di sini realistik ya, di sini investigatif. Itu ternyata ada pekerjaan yang crossing di antara keduanya gitu. Tidak semata-mata realistik aja, tidak semata-mata investigatif saja, tapi ada yang di sini kayak di sini manufacturing and process itu adalah kombinasi dari keduanya gitu ya. Ini pakai modelnya si Predigers gitu. Nah,
Untuk masing-masing bagian kemudian juga ada penelitian yang melihat bagaimana sih hubungan antara minat yang satu dengan minat yang lain, korelasinya. Nah, ternyata kenapa si siapa namanya Pak Holland itu membuat segi enam yang seperti ini, R dekat dengan I dekat dengan A dekat dengan S, itu berdasarkan penelitian. Jadi nggak asal nyimpen gitu ya, R-nya di mana, I-nya di mana, tapi berdasarkan penelitian korelasinya itu seperti apa gitu ya. Oh ternyata realistik itu memang korelasinya paling dekat sama investigatif, karena kalau dilihat di compare sama A ini 0,50, ini sama A dia 0,31, sama S dia 0,19, jauh banget. Sama E dia 0,33, kemudian sama C dia 0,29 gitu ya. Jadi yang paling dekat itu adalah yang I, maka kemudian I itu didekatkan dengan yang R gitu. Ini juga seperti itu gitu. Jadi model seperti ini itu kemudian tidak begitu saja dibuat gitu ya, ini paling enak dekat apa nih gitu ya, atau dibacanya enaknya gimana, tapi memang kemudian sudah berdasarkan penelitian. That's why kemudian kayak R dan S kenapa jauh gitu ya, ini kan lebih jauh nih daripada R sama I ya, karena memang kemudian dia korelasinya hanya 0,19. Seperti itu teman-teman terkait dengan teori dasar Holland gitu yang mendasari penyusunan SDS Holland atau Self-Directed Search Holland. Terima kasih banyak. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya terkait dengan administrasi dan bagaimana caranya menganalisis data yang diperoleh dari tes Holland. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.